Hai semua, kembali lagi di tutorial Snacks dengan C++ dan juga Relic. Di video kali ini kita akan melanjutkan game kita, di mana kali ini kita bakalan coba untuk menambahkan collision untuk wall. Jadi intinya ketika snack kita itu menabrak tembok itu akan game over, dan juga untuk diri dia sendiri. Oke. Ya, jadi mungkin langsung saja. Nah, bagaimana kita ngecek snack kita itu kalau dia itu sudah melebihi window dari game kita. Nah, mungkin coba kita jalanin game kita terlebih dahulu biar kita lihat gambarannya. Oke. Nah, ini teman-teman perhatikan, di sini kita punya window kita ya, dimana lebarnya itu saya lupa lebarnya berapa. Nah, kalau misalkan saya coba pentokin snack saya ke tembok bagian kanan, nah dia tuh tembus gitu ya. Ada beberapa di game snack itu ketika dia udah mentok di kanan, dia itu bakalan muncul lagi, ya enggak? Jadi misalkan ini kan saya kan dari kanan ya kan, coba kanannya. Nah, dia bakal muncul dari kiri gitu. Ada beberapa game snack yang seperti itu. Namun untuk video kali ini kita bakalan coba untuk belajar bagaimana caranya kita membuat collision. Jadi ketika si snacksnya ini itu dia menabrak tembok, itu akan game over. Dan juga ketika snacknya ini tuh menabrak diri dia sendiri. Jadi contohnya seperti ini, mungkin saya makan foodnya banyak, setelah itu saya bakal coba nabrakin diri saya sendiri. Nah, dia jadi malah malah nggak bisa gitu, jadi dia malah tetap jalan. Nah, kita mau ini nanti bakal game over gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi pertama kita bisa bikin sebuah variabel, yaitu bikin di sini itu dia bertipe data boolean bool. Di sini saya bakal kasih nama game over. Oke, over, dan saya kasih value itu adalah false gitu. Oke. Dan juga di bagian sini dimana ibaratnya di if statement ini, dimana kita ngegerakin snack kita mau ngegerakin snack kita selama nggak game over. Jadi kita bisa gunain operator and. Oke. Itu kita bisa gunain operator not. Setelah itu kita tulis variabel game overnya, di game over gitu. Jadi ibaratnya di sini tuh dia tuh ngebacanya tuh selama kita snack kita masih hidup lah, jadi gitu. Selama snack kita masih hidup, ini kan kita nambahin kepala baru ya kan, kita insert, kita pop back gitu kan. Nah, selama snack kita itu masih hidup dan tidak game over, berarti gitu ya kan. Jadi selama kita snacksnya masih hidup dan kita belum game over, nah kita bakal terus ngejalanin statement yang ada di if ini gitu. Oke. Nah, setelah itu kita bakal bikin kode yang buat ngecek collision. Di sini bakal tulis sedikit komentar, itu adalah cek collision dengan tembok. Oke. Jadi kita bisa kita pertama bakal ngecek untuk posisi x nya ya. Jadi kita bisa gunain if statement, if snacks.front. Jadi kenapa ini snacks.front? Karena kita bakal ngecek dia tuh dari snacks yang dimana posisi dia tuh paling depan teman-teman. Jadi dengan kita ngeceknya dia paling depan, jadi ketika dia sudah ibaratnya sudah nabrak, nah jadi kita nggak perlu tuh ngecek belakangnya gitu. Oke. If snacks.front, misalkan posisi .x nya itu lebih besar dari lebar dari layar, dimana di sini lebar dari layar itu kita kasih berapa ya, saya agak sedikit lupa, coba kita lihat. Nah, lebarnya adalah 640 dan tingginya adalah 480. Kita bisa kembali lagi ke bawah. Oke. Kalau misalkan dia lebih besar, posisi snacks yang bagian front atau bagian yang paling depan, posisi x nya itu lebih besar dari lebar layar dikurang sama cell size, dimana cell size nya adalah ini ya, seberapa besar snacksnya itu ya. Di mana cell size nya kalau nggak salah value nya itu adalah 20 deh kalau nggak salah. Oh iya benar, 20 ya kan. Nah, kalau misalkan dia itu lebih besar dari lebar layar dikurang cell size, atau ya kan, jadi ini tuh ini operator or ya kan, dimana dia bakal ngecek salah satu kondisi dari if statement ini. Atau kalau misalkan snacksnya itu dia tuh posisi x nya itu kurang dari 0, jadi ibaratnya yang ini tuh ngecek nih, kalau misalkan dia tuh mentok ke kanan ya kan, atau dia tuh mentok ke kiri teman-teman. Nah,
kita mau ngapain, kita mau bikin game overnya itu jadi true teman-teman gitu. Dan sekarang pas coba saya jalanin gamenya, lalu saya biarin ini dia mentok ke kanan, nah jadi dia berhenti gitu, karena ya game overnya jadi true ya kan. Setelah itu dia kan ngecek di sini kan, kita ngecek jika dia belum game over atau jika game overnya itu false, maka dari itu game kita pun tidak berjalan, berarti season X ini pun akhirnya berhenti gitu teman-teman. Sekarang kalau misalnya coba saya jalanin ke kiri, nah dia pun juga berhenti gitu. Untuk posisi Y nya kita bisa copy aja ini, kita taruh di bawah sini, lalu kita bisa ubah koordinat. Ini kan X ya, ini kan X ya, ya kan, kita ubah dia jadi Y, dan karena ini width kita ubah dia jadi H gitu. Oke, coba jalanin, saya ke atas, game over, jalanin lagi, saya ke bawah, game over gitu. Oke, nah sekarang kita bakalan coba bikin collision untuk diri kita sendiri, untuk si ularnya sendiri teman-teman. Jadi saya bakal kasih komen di sini, teman-teman bisa ngasih di mana aja. Oke, saya kasih komentar, cek collision dengan diri sendiri. Oke, ini sebenarnya komentar ini apa optional ya, teman-teman boleh ikutan nulis ataupun enggak, ini agar kita lebih paham aja apa namanya kode-kodenya, yang ini ngapain, yang ini ngapain gitu. Oke, nah untuk kita ngecek apa namanya bagaimana si ular ini, berarti Snax ini itu mengenai tubuh kita sendiri, pertama kita bakal ngeloop seluruh bagian tubuh yang ada di Snax-nya. Jadi kita bisa gunain for loop dan i sama dengan 0 selama i kurang daripada snax.size. Oke, increment gitu. Oke, nah setelah itu kita bisa cek nih if snax.front. Oke, sorry bukan snax.front, melainkan kita cek jika new head ya kan, di kepala yang baru aja kita insert, jika posisi .x nya ya kan itu sama dengan sorry dua kali doang, snax.add teman-teman, add dari i dan post.x. Oke, jadi ini maksudnya apa, mungkin agak sedikit membingungkan ya. Jadi kan di if statement ini kan kita kan selalu masukin kepala baru ya kan, jadi itu seakan-akan gerak itu kan, jadi kita masukin di koordinat baru ya kan, dan juga di posisi x sama y nya setiap kali kita menerima event di sini gitu ya kan. Nah jadi di sini kita ngecek jika kepala yang baru kita input ini, berarti kepala si Snax nya itu sama dengan salah satu dari tubuh si Snax. Jadi snax.add ini itu pada dasarnya itu bakal apa ya, kayak mencari Snax, salah satu tubuh di Snax yang ada di indeks ke i gitu, ibaratnya kan add i gitu. Jadi bakal nyari yang indeks ke i. Kalau misalkan jika kepala yang baru saja kita masukkan itu sama dengan salah satu Snax yang ada di indeks ke i, nah maka nanti game over gitu teman-teman. Oke, dan ini juga sama, kita bisa copy aja untuk posisi y nya, copy lalu kita ubah koordinat ya jadi y gitu. Lalu kita juga mau cek selama dia itu enggak game over. Oke, setelah itu kita bisa ubah jadi game overnya menjadi true ya kan, ya karena kalau misalkan dia nabrak berarti game overnya true gitu teman-teman ya. Sekarang coba kita jalanin kode kita. Oke, dia diem doang. Kenapa nih? Ada sedikit bug. Coba kita lihat kodenya, kita perhatiin. Iya benar-benar ada bug teman-teman. Teman-teman tahu nggak kira-kira bugnya di mana? Nah, jadi bugnya itu adalah di sini teman-teman. Teman-teman perhatiin nih, pas kita for loop, nah kita mulai di mana indeksnya itu kita mulai dari indeks ke 0. Itu artinya kita tuh ngeloop seluruh tubuhnya gitu teman-teman. Nah tapi kita tuh mau, nah kita kan ibaratnya setiap kali new head itu kan dia ada di indeks apa namanya paling depan ya kan, paling depan ya kan, jadi kita insert dia di depan gitu teman-teman. Nah
Jadi kita tuh mau ibaratnya kita tuh skip bagian si new headnya nih teman-teman. Jadi kita skip bagian new headnya, berarti kita tuh hanya ngecek kalau misalkan kepalanya itu sama dengan salah satu yang ada di tubuh si snakesnya, yang ada di index ke i gitu. Jadi kita bisa skip bagian i nya dengan kita ubah dari 0 menjadi 1 teman-teman gitu. Setelah itu kita coba save, kita jalanin. Nah udah jalan, mungkin coba saya makan beberapa food biar dia jadi panjang. Oke, dia muncul di sini lagi. Coba kita bikin dia lumayan panjang. Nah sekarang mungkin udah lumayan oke. Nah sekarang coba misalkan saya bakal nabrakin diri saya ke diri saya sendiri. Nah jadi sekarang dia diem tuh. Jadi sekarang game overnya pun berhasil. Jadi yang awalnya game overnya itu false, dan sekarang menjadi true gitu teman-teman. Nah kita bisa aja kalau nanti kita bisa manfaatin game over ini itu adalah untuk menampilkan teks teman-teman. Namun untuk video kali ini saya rasa sudah cukup. Oke, jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.